Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sela. Di video kali ini saya akan membahas mengenai uji asumsi klasik menggunakan aplikasi atau sistem EFUSE. Yuk teman-teman, mari kita simak bersama-sama. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan Ordinary Least Square atau OLS dalam teknik estimasinya. Dengan demikian, perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Dalam regresi data panel, model yang berbasis Ordinary Least Square adalah Common Effect Model dan Fixed Effect Model. Nah, dengan demikian perlu atau tidaknya dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresinya yaitu Common Effect Model atau Fixed Effect Model. Nah, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan REM atau Random Effect Model, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik karena Random Effect Model menggunakan pendekatan General Least Square. Nah, uji asumsi klasik ini terdiri dari uji linearitas, lalu ada uji autokorelasi, lalu ada uji multikolinearitas, dan normalitas. Nah, walaupun demikian, tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel. Hanya uji multikolinearitas dan uji heteroditisitas yang digunakan. Nah, uji multikolinearitas perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Nah, untuk uji heterokedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Untuk lebih jelasnya, penggunaan uji multikolinearitas dan uji heteroditisitas menggunakan aplikasi atau sistem EFUSE. Yuk teman-teman, mari kita simak bersama-sama. Untuk uji asumsi klasik, dikarenakan tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel, hanya uji multikolinearitas dan heterokedastisitas saja yang diperlukan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan uji multikolinearitas menggunakan aplikasi EFUSE. Nah, langkah-langkahnya seperti apa saja? Yuk kita simak. Nah, langkah yang pertama adalah saya menggunakan data yang sebelumnya saya pakai di video yang saya upload sebelumnya. Nah, datanya seperti ini. Nah, untuk tahapannya adalah kita pertama membuka program EFUSE dengan data yang sebelumnya kita pakai, lalu kita klik quick, lalu kita klik grup statistik, lalu kita klik correlation. Nah, untuk list seriesnya kita isi ISR, size, ROA, DAR, NPF, lalu suku. Nah, lalu kita klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Output yang dihasilkan seperti ini. Dari output tersebut dapat dilihat tidak ada variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,9 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Nah, ini merupakan hasil dari uji multikolinearitas. Nah, untuk uji heterokedastisitas seperti apa? Yuk kita sama-sama melihat tahapannya seperti apa. Nah, untuk uji heterokedastisitas, tahapan menggunakan program EFUSE adalah kita mengklik persamaan ini. Lalu kita klik ini, lalu kita klik view,
lalu kita klik residual diagnosis, lalu kita klik cross-section dividend test. Nah, output yang dihasilkan seperti ini. Nah, untuk uji heterokedastisitas, keputusan terjadi atau tidaknya heterokedastisitas pada model regresi adalah dengan melihat nilai Probridge Pagan LM dengan hipotesis H0 jika nilai Probridge Pagan LM lebih besar dari alfa 0,05. Nah, jika HA nilai Probridge Pagan LM kurang dari alfa 0,05 ini. Nah, jika nilai Pagan lebih besar dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, maka H0 diterima yang artinya tidak terjadi heterokedastisitas, dan apabila nilai Probridge Pagan LM lebih kecil dari tingkat nilai alfa 0,055%, maka HA diterima yang artinya terjadi heterokedastisitas. Dari output tersebut dapat dinilai bahwa Bridge Pagan LM sebesar 0,0524 lebih besar dari A 0,05. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, untuk uji heterokedastisitas tampilannya akan seperti ini. Sekian video saya mengenai uji asumsi klasik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.